Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini semoga kita semua sehat dan selalu happy karena kita kembali lagi di ibadah KAG Raja Wali adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak yang dengar-dengaran. Kami juga mau menjadi anak yang memuji Tuhan. Kami juga mau Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu sebentar lagi. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dan bimbinglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik, masih ingat gak cerita tentang minggu lalu? Nah, cerita minggu lalu itu firman Tuhannya membahas tentang seorang laki-laki yang hidup sendirian di padang gurun. Siapa coba namanya? Betul adik-adik, namanya Yohanes Pembaptis. Nah, di mana sih tempat tinggal dia? Betul, dia tinggal di padang gurun dekat Sungai Yordan. Nah, kenapa sih dia disebut Yohanes Pembaptis? Karena pekerjaan dia adalah membaptis orang-orang supaya menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, ketika ada orang-orang yang datang kepada Yohanes, apa sih yang dikatakan Yohanes ke orang-orang itu? Betul, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Adik-adik, hari ini kita tetap bahas tentang Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Yuk kita dengar ceritanya. Pada suatu pagi, di saat matahari sudah naik dan menyinari Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis berlutut dan berdoa untuk orang-orang yang sudah dia baptis. Dan juga berdoa untuk orang-orang yang datang kepadanya hari ini. Adik-adik, orang-orang tuh banyak banget yang datang ke Yohanes Pembaptis itu selain untuk dibaptis. Nah, mereka itu juga mau mendengar cerita tentang Mesias yang akan datang. Karena mereka semua sangat merindukan kerajaan Allah. Nah, adik-adik, tiap hari jumlah orang yang datang ke Yohanes Pembaptis itu semakin banyak. Harapan mereka semakin bertambah. Lalu Yohanes Pembaptis berdoa, Tuhan, kapan Engkau mengirimkan seseorang yang saya sedang persiapkan jalannya? Dan kemudian dia berdiri dan dia siap berkhotbah dan membaptis. Tetapi dalam hati dia ngomong, mungkin dia bakal datang hari ini. Pada hari itu Yohanes melihat ke arah banyak orang yang datang kepadanya. Hatinya tuh excited banget adik-adik. Nah, Yohanes melihat juga satu orang yang kurang lebih seumur dengan dia. Laki-laki itu berpakaian sama dengan orang lain. Tapi ada sesuatu yang membuatnya lain adik-adik. Mukanya itu cerah, matanya terang, dan penuh kasih. Kayak seakan-akan tuh belum pernah orang ini melakukan sesuatu yang jahat. Mau melakukan sesuatu yang jahat, memikirkan aja tuh kayaknya belum pernah deh orang ini. Lalu Yohanes bertanya dalam hatinya, Diakah yang kita nantikan? Dan saat itu seolah-olah ada suara berbisik kepadanya, iya, benar, inilah dia, Yesus, anak Allah yang kamu tunggu-tunggu. Ya adik-adik, itu adalah suara Roh Kudus yang meyakinkan Yohanes. Wah, Yohanes sangat senang. Yohanes melihat Tuhan Yesus datang semakin dekat. Akhirnya Tuhan Yesus berdiri di antara orang banyak yang menunggu untuk dibaptis. Yohanes sangat kaget. Dia tidak pernah berpikir kalau dia akan membaptis Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh tidak pernah berbuat dosa adik-adik. Sehingga Yohanes berkata kepada Tuhan Yesus, Akulah Tuhan yang harusnya dibaptis oleh Engkau, tetapi Engkau datang kepadaku. Lalu Tuhan Yesus menjawab, Yohanes, tolong baptis aku. Inilah kehendak Tuhan bagi kita. Akhirnya Yohanes membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, dia keluar dari air dan berdoa. Tiba-tiba langit terbuka dan Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus dalam bentuk burung merpati yang dapat dilihat oleh semua orang yang berdiri di sana.
Pada saat yang sama, orang-orang mendengar suara dari surga yang berseru dengan keras dan jelas. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Adik-adik, suara siapa itu? Betul, itu adalah suara Allah, suara Tuhan adik-adik. Dia ingin semua orang mengenal siapa Yesus. Dan apa yang Yesus perbuat itu berkenan di hati Allah, Bapaknya yang di surga. Allah sangat senang bahwa Yesus sudah dibaptis. Semua orang melihat pada Tuhan Yesus. Ada yang menganggukkan kepalanya, ada juga yang happy adik-adik. Itu artinya tanda mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Nah, Yohanes Pembaptis juga sangat senang karena sekarang dia tahu dengan pasti bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia sudah melihat Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus. Iya adik-adik, Tuhan Yesus adalah orang yang mereka nanti-nantikan. Orang-orang yang ada di sana ketika pembaptisan Yesus, hari itu pulang dengan senang hati. Mereka mulai menceritakan kejadian itu kepada orang-orang lain di kota dan desanya masing-masing. Adik-adik, kalau tadi orang-orang banyak itu pulang ke rumahnya masing-masing, gimana dengan Tuhan Yesus? Kemana dia pergi? Tuhan Yesus tidak langsung pulang ke rumah. Roh Kudus yang turun ke atasnya dan tinggal di dalam hatinya mengatakan kepada Tuhan Yesus untuk pergi ke padang gurun, di mana Yohanes Pembaptis tinggal. Adik-adik, Tuhan Yesus bersiap untuk pelayanannya. Dia mau bersiap-siap, makanya dia melakukan puasa di padang gurun selama 40 hari. Dia tidak makan apapun, dia cuma berpuasa dan berdoa adik-adik. Tidak ada seorang pun yang bareng-bareng sama Tuhan Yesus di situ. Nah, dia cuma melihat binatang buas yang hidup di gua-gua pegunungan dan bebatuan. Tetapi adik-adik, di sana ada iblis. Selama 40 hari, iblis itu berusaha keras untuk mencobai Tuhan Yesus. Bahkan iblis itu menyuruh Tuhan Yesus untuk datang menyembah dia. Tetapi Tuhan Yesus menolak untuk melakukan keinginan iblis. Nah, Tuhan Yesus sudah datang untuk melakukan kehendak Bapaknya, bukan kehendak iblis. Jadi ketika selesai masa 40 hari itu, para malaikat datang kepada Tuhan Yesus dan melayani dia. Nah, mereka membawakan Tuhan Yesus makanan dan minuman. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus siap untuk melakukan pelayanannya di tempat lain. Dari cerita firman Tuhan hari ini, kita bisa mengambil 3 poin. Yang pertama adalah kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sangat dikasihi oleh Allah. Yang kedua adalah kita percaya bahwa dalam hatinya kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dan yang ketiga, kita mau mengakui dengan mulut kita bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Yuk adik-adik, kita buka kitab kita di Matius 3 ayat 17b. Sudah ketemu? Katakan amin. Yuk kita baca sama-sama di Matius 3 ayat 17b. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sekali lagi, Matius 3 ayat 17b. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ibadah kita sudah selesai hari ini. Yuk kita tutup dalam doa. Yuk mari kita berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan. Kita boleh beribadah, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan, apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, boleh menjadi pelajaran di hidup kita. Tuhan berkati anak kelas tengah dan kelas besar dalam kesehatannya, dalam sekolahnya, dalam segala apapun yang sedang dikerjakan. Tuhan yang berkati satu persatu. Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Bye-bye.